warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qoriatul Maslika, NPM 21040403015 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan video ini dari Pak Naim, MPD, selaku dosen pengantar bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan bisnis di Kota Malang di era pandemi. Saat ini pertumbuhan bisnis dan ekonomi di era pandemi merupakan masalah ekonomi jangka panjang pada setiap periode. Ini pertumbuhan bisnis dan ekonomi di era pandemi merupakan masalah ekonomi jangka panjang pada setiap periode. Dalam setiap periode, daerah tentu berupaya untuk meningkatkan apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan perekonomian tersebut. Dengan demikian, kebutuhan jumlah tenaga kerja, investasi sebagai pembentukan modal. Dengan demikian, kebutuhan jumlah tenaga kerja, investasi sebagai pembentukan modal, serta perdagangan internasional yang dinyatakan dalam teori ekonomi sebagai faktor penunjang pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan atau pengumpulan modal dipandang sebagai salah satu aspek sekaligus faktor utama dalam pembangunan ekonomi. Lingkaran kemiskinan dapat dilihat melalui pembentukan modal sebagai akibat rendahnya tingkat pendapatan, produksi, investasi menjadi rendah atau kurang. Hal ini menyebabkan kekurangan di bidang barang modal yang dapat diatasi melalui pembentukan modal. Lewat itu, persediaan mesin, alat-alat perlengkapan meningkat. Skala produksi meluas, overhead, ekonomi dan sosial tercipta. 3 jenis utama sistem bisnis yang dapat dimasuki oleh para entrepreneur yaitu 1. Sistem bisnis tradisional, yaitu entrepreneur mengembangkan sendiri bisnisnya. 2. Sistem bisnis waralaba, franchise, yaitu entrepreneur membeli sebuah sistem yang sudah ada. Sistem bisnis pemasaran jaringan, yaitu entrepreneur membeli dan menjadi bagian dari sebuah sistem yang telah ada. Dalam bisnis terkadang ada naik turunnya, seperti halnya di Kota Malang seiring dengan perbaikan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Ernie menjelaskan pertumbuhan ekonomi di Kota Malang pada 2021 dipengaruhi kebijakan adaptasi di era normal baru sebagai respon dari pandemi penyakit akibat penyebaran virus corona yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi wilayah itu pada tahun sebelumnya. Perekonomian Kota Malang pada 2021 mampu tumbuh sebesar 4,21%, lebih tinggi dari Provinsi Jawa Timur yang tercatat sebesar 3,57% dan nasional sebesar 3,69% berdasarkan struktur dan pertumbuhan produk domestik regional bruto atau disingkat PDRB. Kota Malang menurut lapangan usaha pada 2021 masih didominasi oleh sektor perdagangan sebesar 29,9%, industri pengolahan sebesar 26,72% dan konstruksi 12,39%. Pertumbuhan tertinggi menurut lapangan usaha di Kota Malang yang sebesar 8,21% tersebut disebabkan adanya sejumlah pelanggaran pembatasan kegiatan masyarakat dan mulai dibukanya pusat perbelanjaan pada 2021. Adanya sistem perdagangan yang adaptif di era normal baru dengan kemudahan akses e-commerce dan adanya intensif atau pemotongan pajak kendaraan yang menyebabkan peningkatan penjualan. Sementara untuk struktur dan pertumbuhan PDRB Kota Malang berdasarkan pengeluaran pada 2021 masih didominasi dari pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencapai 67,77%, pembentukan modal tetap bruto 33,44% dan pengeluaran konsumsi pemerintah 3,24%.
Di sini saya akan menjelaskan pengertian pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi, wilayah menganalisis suatu wilayah sebagai suatu sistem ekonomi terbuka yang berhubungan dengan wilayah-wilayah lain melalui arus perpindahan. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi, wilayah menganalisis suatu wilayah sebagai suatu sistem ekonomi terbuka yang berhubungan dengan wilayah-wilayah lain melalui arus perpindahan faktor-faktor produksi dan pertukaran komoditas. Pembangunan dalam suatu wilayah akan mempengaruhi pertumbuhan wilayah lain. Dalam bentuk permintaan, sektor untuk wilayah lain yang akan mendorong pembangunan wilayah tersebut atau suatu pembangunan ekonomi dan wilayah lain akan mengurangi tingkat kegiatan ekonomi di suatu wilayah serta interrelasi. Pertumbuhan regional dapat terjadi sebagai akibat dan penentu-penentu endogen ataupun eksogen, yaitu faktor-faktor yang terdapat di dalam daerah yang bersangkutan ataupun faktor-faktor di luar daerah, atau kombinasi dan keduanya. Penentu endogen meliputi distribusi faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal, sedangkan penentu eksogen adalah tingkat permintaan dan daerah lain terhadap komoditi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Pembangunan dengan pendekatan sektoral mengkaji pembangunan berdasarkan kegiatan usaha yang dikelompokkan menurut jenisnya ke dalam sektor dan subsektor. Sektor-sektor tersebut adalah sektor pertanian, pertambangan, konstruksi atau bangunan, perindustrian, perdagangan, perhubungan, keuangan, dan perbankan. Dan jasa-jasa pemerintah daerah harus mengetahui dan dapat menentukan penyebab, tingkat pertumbuhan dan stabilitas dan perekonomian wilayahnya. Identifikasi sektor dan subsektor yang dapat menunjukkan keunggulan komparatif daerah merupakan tugas utama pemerintah daerah. Pendapatan regional. Pendapatan regional didefinisikan sebagai nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam suatu wilayah dalam satu tahun. Pendapatan regional adalah tingkat pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Analisis tingkat pendapatan regional dapat diukur dan total pendapatan wilayah ataupun pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan pendapatan regional. 1. Produk domestik regional bruto atau yang disingkat PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dan seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Pengertian ini, tambah bruto adalah nilai produksi, output, dikurangi dengan 8 biaya antara lain komponen-komponen nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapat, upah dan gaji bunga, sewa tanah dan keuntungan, penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Sektor-sektor perekonomian berdasarkan lapangan usaha yang tercakup dalam PDRB yaitu 1. Pertanian, 2. Pertambangan dan penggalian, 3. Industri pengolahan, 4. Listrik, gas, dan air bersih, 5. Pembangunan dan konstruksi, 6. Perdagangan, hotel, dan restoran, 7. Pengangkutan dan komunikasi, 8. Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, 9. Jasa-jasa. Kedua, produk domestik regional neto atau yang disingkat PDRN atas dasar harga pasar. PDRN dapat diperoleh dengan cara mengurangi PDRB dengan penyusutan. Yang dimaksud di sini adalah nilai susut atau pengurangan nilai-nilai barang modal, mesin-mesin, peralatan, kendaraan, dan lain-lainnya. Karena barang modal tersebut dipakai dalam proses produksi
Jika nilai susut barang-barang modal dan seluruh sektor ekonomi dijumlahkan, hasilnya merupakan penyusutan keseluruhan. Perhitungan PDRB dapat dilakukan menggunakan dua metode, yaitu langsung dan tidak langsung, atau yang disebut alokasi. Perhitungan pendapatan regional, metode langsung dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran, pendekatan produksi, dan pendekatan penerimaan. Ketiga, teori basis. Teori basis ekonomi ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja dalam jangka panjang. Selanjutnya, dikemukakan bahwa teori basis ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi regional yang sangat tergantung dari permintaan luar daerah akan produk-produk daerah tersebut. Lebih jelas dikatakan bahwa pertumbuhan atau penurunan perekonomian suatu daerah ditentukan oleh kemampuan dalam mengekspor keluar daerah tersebut. Dapat saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.